saya ingin menyampaikan bagaimana kita lebih lagi mengenal proses keselamatan, oleh karena kadang-kadang pemahaman kita tentang bagaimana kita diselamatkan, apa yang terjadi di dalam proses keselamatan, dan kemudian bagaimana kita pada akhirnya menjalani hidup orang-orang sebagai orang-orang yang diselamatkan, nampaknya kadang-kadang itu begitu disederhanakan. Saya tidak ingin bermaksud kita menjadikannya begitu rumit, kompleks, tapi ada baiknya kalau kita mengenal prosesnya. Karena ketika kita mengenal prosesnya, maka kita akan juga bisa menolong, paling tidak juga mengerti bagi diri kita sendiri tentang kita kira-kira ada di tempat atau di fase bagaimana begitu ya, sehingga kita bisa mengerti di dalam proses keselamatan itu ya, di dalam proses keselamatan. Dan firman Tuhan memang mengatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan, tetapi kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan untuk mengejar keselamatan, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, keselamatan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan bagaimana prosesnya kita bisa masuk di dalam keselamatan itu? Mengapa perlu orang memberitakan Injil? Dan setelah seseorang diselamatkan, mengapa dia harus menjalani proses pemuritan? Karena keselamatan itu bukan one time event, bukan satu kali peristiwa saja, tetapi keselamatan itu adalah satu titik yang terus kemudian berkesinambungan gitu ya. Jadi berkelanjutan, dan kita akan melihat dulu di dalam Alkitab tentang proses keselamatan atau yang kemudian disebut urutan keselamatan. Saya mau mengawalinya di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Kita buka bersama di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Oke. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita melihat di sini ada proses yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus mengatakan ada beberapa mulai dipilih, kemudian ditentukan untuk kemudian menjadi serupa. Lalu di dalam ayat 30 Paulus mengatakan ditentukan dari semula, kemudian dipanggil, dan setelah dipanggil kemudian dibenarkan. Dengan kata lain, Paulus menyatakan adanya satu proses gitu. Adanya satu proses. Dan malam hari ini ketika saudara-saudara dan saya itu diselamatkan, itu prosesnya seperti apa? Ya. Ketika kita diselamatkan itu prosesnya seperti apa? Macam-macam peristiwa yang membuat kita bertobat dan kemudian kita mengalami proses keselamatan. Tetapi kita akan lihat bersama-sama. Saya mengajak kita melihat di dalam Kejadian 3 dulu, di dalam Kejadian pasal 3. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kemudian kita menemukan efek dosa itu sendiri. Karena proses keselamatan itu juga berhubungan dengan manusia yang berdosa,
Maka kita harus mengerti efek dosa di dalam diri manusia, sehingga karya keselamatan itu apa hubungannya dengan dosa manusia itu sendiri. Nah, kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kita bisa membaca di dalam pasal 3, Kejadian pasal 3 mulai ayat 9 di sana. Pasal 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kita lihat di sini apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ada paling tidak 3 hal yang rusak di dalam diri manusia. Hal yang pertama yang rusak di dalam diri manusia, yaitu di dalam pasal 1, manusia itu diberikan perintah oleh Allah untuk mengelola, untuk menaklukkan seluruh ciptaan. Dan penaklukan seluruh ciptaan di dalam pasal 1 mulai ayat 26 sampai 28, yaitu penciptaan manusia itu, lalu diikuti pasal 2, prakteknya apa? Menaklukkan seluruh ciptaan. Diikuti oleh pasal 2, di mana Tuhan meletakkan manusia yang pertama di Taman Eden untuk mengeksekusi, melakukan perintah firman Tuhan, yaitu menaklukkan ciptaan. Dan bukti penaklukan ciptaan itu dilakukan oleh Adam dengan menamai. Makanya kalau di dalam konsep Alkitab atau konsep timur dekat kuno sana, seseorang yang diberi hak menamai, misalnya menamai anak, menamai cucunya, itu adalah seorang yang dianggap berkuasa, seseorang yang punya otoritas. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan itu memberikan otoritas kepada manusia untuk menamai binatang-binatang. Ini menunjukkan bahwa manusia diberi otoritas untuk berkuasa kepada ciptaan. Dan ini adalah karena Tuhan telah memberikan mandat itu kepada manusia. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dosa itu menyebabkan kehancuran atau kerusakan kemampuan manusia untuk mengelola ciptaan. Itu yang pertama. Sehingga manusia mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Manusia mengalami kendala-kendala di dalam pekerjaan. Itu ditunjukkan bahwa Adam dan Hawa, atau Adam itu dikatakan kamu akan berpeluh, kamu akan berkeringat, kamu akan mengalami kesulitan karena tanah yang kamu garap ini adalah tanah penuh dengan semak duri. Tidak heran kalau saudara dan saya menghadapi tantangan-tantangan di dalam pekerjaan, sekalipun engkau jujur, sekalipun engkau tulus di dalam pekerjaanmu, tetapi engkau bisa menghadapi bahwa engkau tidak berhasil sekalipun kita jujur. Kenapa? Karena ada semak duri, karena ada akibat dosa. Ya. Makanya kadang-kadang ketika kita berdagang, ada value-value, aturan-aturan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu menyulitkan kita. Itulah semak duri karena dosa, saudara-saudara. Dan kadang-kadang kita bingung antara mengikuti firman Tuhan dan mengikuti value-value dunia ini. Tapi ketahuilah, itu akibat dosa. Dan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan itu berjuang untuk menaklukkan itu dengan hukum-hukum kerajaan Allah. Jadi itu yang terjadi. Lalu yang kedua, yang rusak ketika kita jatuh dalam dosa adalah rupa dan gambar Allah. Ini ditunjukkan di dalam pasal 3, mereka bersembunyi dari Allah. Mereka malu, mereka menyembunyikan diri, menyembunyikan muka mereka. Bahkan mereka juga saling mencela satu dengan yang lain. Ini menunjukkan rupa dan gambar Allah yang tadinya saling memuji, saling mengagumi, itu rusak. Yang ketiga adalah akibat dosa, manusia hidup di dalam kecemaran. Kecemaran, yang dimaksud kecemaran adalah kita menjadi
orang-orang yang hidup di bawah pengaruh. Misalnya di dalam pasal 3 dikatakan, maka wanita akan birahi, maka wanita punya ketergantungan. Kita melihat di sini bahwa ada efek saling menguasai. Seks yang Tuhan ciptakan di dalam pasal 2 untuk menjadi satu daging, di dalam pasal 3 itu berubah untuk saling menguasai. Itu sebabnya seks itu bisa terjadi penyimpangan, di mana di dalamnya itu bukan untuk saling menjadi satu di dalam kekudusan, tetapi untuk saling menguasai. Seks bisa menjadi alat untuk saling memanipulasi, saling menguasai dan dikuasai, saudara-saudara. Nah, ini adalah akibat dosa. Dan ketika dosa itu terjadi di dalam diri manusia, maka apa proses keselamatan yang terjadi di dalam hidup manusia yang berdosa ini, saudara-saudara? Apa proses keselamatan yang kita terima, yang menyebabkan kita dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari 3 hal ini, yaitu kehancuran terhadap kesanggupan kita untuk menaklukkan bumi ini. Lalu yang kedua, pemulihan rupa dan gambar Allah di dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah kita tidak hidup di dalam kecemaran, tetapi hidup di dalam kesucian. 3 hal ini, transformasi hidup orang yang diselamatkan itu ada di dalam 3 hal ini. Bagaimana dia bekerja, ya. Bagaimana dia mencari penghasilan. Transformasi harus ada di dalam pekerjaan kita. Lalu yang kedua, yaitu rupa dan gambar Allah. Kita disempurnakan semakin serupa dengan Kristus. Ini bicara kata rupa dan gambar, itu bicara tentang moral, bicara tentang karakter, bicara tentang keserupaan dengan Kristus. Keserupaan kita dengan Allah itu dipulihkan. Jadi saudara-saudara, keserupaan kita dengan Allah yang kemudian di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu. Kita bukan berarti Allah punya hidung seperti kita, Allah punya telinga seperti kita. Memang dikatakan di dalam Perjanjian Lama ada personifikasi seperti itu, seolah-olah mempersonifikasikan Tuhan, tetapi sesungguhnya bukan seperti itu. Itu supaya kita paham saja. Tetapi keserupaan, serupa dan segambar dengan Allah itu lebih berhubungan dengan moral kita, berhubungan dengan karakter kita. Nah, ketika kita diselamatkan, maka kita harus juga mengalami transformasi keserupaan dan serupa dan segambar dengan Kristus itu. Lalu yang ketiga, ketika kita diselamatkan, maka kita juga harus mengalami dari kecemaran menjadi kesucian. Kita harus mengejar hidup kudus, saudara. Karena keselamatan itu juga berhubungan dengan karya bagaimana kita dikuduskan. Kalau kita sudah diselamatkan, tetapi kita masih terikat dengan dosa, maka berarti keselamatan yang kita alami itu berarti belum full, saudara. Makanya pengakuan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita itu tidak hanya berhenti kepada pengakuan mulut, tapi itu harus sampai di dalam proses keselamatan ini seutuhnya, gitu, seutuhnya. Nah, sekarang kita lihat setelah keselamatan itu mengalami atau berproses di dalam hidup manusia yang berdosa di dalam 3 aspek ini. Maka kemudian kita akan lihat ketika saya dan saudara diselamatkan, proses itu terjadinya seperti apa? Mengapa sih kita perlu memberitakan Injil? Mengapa kita perlu ngajak teman kita mendengar sharing atau mendengar kita bersaksi? Kenapa? Apakah mereka tidak bisa bertobat sendiri tanpa itu, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, kita perlu mengerti mengapa kita melakukan itu semua. Nah, ada 8 proses keselamatan yang terjadi di dalam hidup seseorang. Yang pertama adalah calling. Yang pertama adalah panggilan. Seseorang atau orang yang berdosa
itu harus mengalami panggilan. Panggilan dari siapa? Panggilan dari Tuhan terhadap kesadaran dirinya, ya, terhadap dirinya bahwa dirinya adalah orang yang perlu diselamatkan. Makanya buat orang-orang Kristen sejak lahir atau Kristen dari keluarga Kristen, itu biasanya karena dia hidupnya seperti normal-normal, lurus-lurus aja. Kalau ya nakal nggak terlalu nakal, ya jahat nggak terlalu jahat gitu ya. Pokoknya ya baik-baik saja. Kadang-kadang sulit mengenali panggilan ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena panggilan ini bekerja di dalam diri seseorang, itu dimulai dari ada dorongan seolah seperti seseorang yang dipanggil. Nah, panggilan ini terjadi ketika orang mendengarkan berita Injil, ya. Ketika orang mendengarkan berita Injil, ketika orang mendengar kebenaran, ya. Ketika orang mulai mengerti kenapa saya ini perlu keselamatan. Itu dari mana? Dari proclamation, dari berita Injil. Dan berita Injil itu lewat apa saja? Ya lewat kesaksian kita, lewat melihat hidup kita, demonstrasi orang-orang Kristen di dalam kasih. Itu berita Injil muncul melalui itu semua. Lewat berita-berita yang didengar, lagu-lagu rohani, itu calling terjadi. Calling terjadi melalui itu semua, ya. Dan kedua, proses yang kedua adalah yang disebut kasih karunia mula-mula. Kasih karunia mula-mula itu adalah kasih karunia yang memampukan seseorang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia itu, seluruh kasih karunia itu sumbernya hanya satu, yaitu Tuhan. Sumbernya hanyalah satu, yaitu Tuhan. Nah, kasih karunia di dalam perjanjian baru bahasa Yunani disebut charis. Charis itu artinya give, pemberian. Charis itu juga bisa berarti sukacita. Charis juga bisa berarti kebaikan, keindahan. Makanya kalau seseorang dikatakan dia punya karisma, di dalam diri orang itu seperti mengandung satu ketertarikan. Orang tertarik dengan dia, seperti kalau orang dengan dia merasa ada something yang indah, yang baik di dalam diri orang itu, sehingga orang itu disebut berkarisma. Jadi karis atau kasih karunia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan dan keindahan. Nah, kasih karunia itu ada dua, saudara-saudara, yaitu yang disebut kasih karunia atau saya sebut anugerah. Anugerah umum dan anugerah khusus. Anugerah umum itu adalah anugerah yang kita bisa lihat lewat alam, keindahan alam. Kita mengagumi pemandangan, dan di dalam kekaguman kita itu kita menyadarkan adanya satu bentuk keindahan, adanya satu bentuk kebaikan. Ketika kita suntuk, ketika kita stres, lalu kita pergi melihat alam, kita mulai adanya sentuhan keindahan, sentuhan kebaikan. Itu adalah bentuk anugerah. Orang tua, semua orang tua itu juga mengalami anugerah Tuhan karena mereka punya konsep mendidik anak mereka bagaimana untuk menjadi baik, bagaimana untuk menjadi jujur. Itu adalah semua adalah anugerah umum, saudara-saudara. Nah, anugerah umum ini terjadi dan diberikan kepada semua orang. Makanya ketika kita itu berbuat baik kepada seseorang, maka kita juga seolah-olah itu menyampaikan anugerah umum kepada orang itu, sehingga orang itu merasakan kebaikan kita, merasakan kemurahan kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya sekedar orang itu merasakan kebaikan. Mungkin kita dulu kita kenapa pada akhirnya bisa menjadi orang Kristen? Kita merasakan keindahan. Keindahan apa? Ada orang yang menjadi Kristen karena dia suka dengan lagu-lagu Kristen. Ketika dia di dalam ibadah atau dia mendengar orang Kristen nyanyi, dia merasakan adanya
damai sejahtera, adanya keindahan yang dia alami. Nah, ini adalah anugerah awal yang dialami oleh seseorang yang menyebabkan seseorang mampu percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada berita Injil. Jadi ketika kita mengalami keindahan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mungkin ada orang-orang yang belum benar-benar percaya Yesus, lalu dia hanya berdoa saja, dan Tuhan kalau engkau ada, kiranya Tuhan engkau tolong saya. Lalu ternyata Tuhan tolong dia. Dia mengalami anugerah awal. Dia mengalami bahwa Tuhan itu ternyata ada. Itu adalah anugerah awal yang menyebabkan dia percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi anugerah awal ini akan menghadirkan iman, ya, menghadirkan iman, menghadirkan percaya. Nah, anugerah awal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu mendatangkan kita mempercayai Tuhan, percaya secara individu, secara pribadi kepada Tuhan. Nah, kepada Tuhan ini jangan sampai hanya umum. Oh ya, saya percaya kepada Tuhan saja. Kenapa? Karena Tuhan ini harus spesifik, yaitu Tuhan yang menebus kita. Gitu. Tuhan yang menebus kita. Tuhan yang menebus kita dari dosa. Nah, Tuhan yang menebus kita dari dosa itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Kenapa kita perlu menyampaikan di dalam kesaksian, di dalam hubungan kita dengan orang, karya penebusan Yesus Kristus? Kenapa? Karena kita tidak hanya membawa orang percaya adanya Tuhan saja, bahwa Tuhan itu ada. Bukan hanya berhenti di situ saja. Yesus pernah mengatakan juga, kalau percaya bahwa Tuhan ada, itu iblis juga percaya bahwa Tuhan ada. Harus masuk lebih lagi bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang mati bagi manusia. Dan ketika kita percaya, maka yang keempat, yaitu tadi kan panggilan, kemudian kedua terjadi anugerah awal, yang ketiga adalah iman, kita beriman. Maka yang keempat adalah kita bertobat, berbalik dari dosa. Kita bertobat, kita menyadari diri kita berdosa, dan kita ingin berbalik dari dosa kepada Tuhan, ya, dari dosa kepada Tuhan. Jadi adalah mencari Tuhan. Kecenderungan orang yang bertobat adalah rindu kepada Tuhan. Kecenderungan orang yang bertobat adalah mengejar kedekatan dengan Tuhan. Loh Pak, berarti kalau ada orang Kristen ternyata dia tidak memiliki kecenderungan itu, lalu bagaimana Pak? Ya, kalau berdasarkan urutan keselamatan ini, berarti kemungkinan dia belum mengalami pertobatan. Kenapa? Karena pertobatan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang membuat seseorang kemudian mengalami kerinduan. Ya, yang pada akhirnya pertobatan ini masuk kepada langkah kelima, yaitu yang disebut kelahiran baru, regeneration. Kelahiran baru yang kemudian disebut kamu bukan lagi manusia lama, tetapi kamu menerima manusia yang baru, yang lama sudah berlalu. Kelahiran baru inilah yang menyebabkan kita memiliki kecenderungan, dorongan-dorongan manusia baru, saudara. Kalau dulu berbuat dosa, rasa biasa saja. Tapi ketika kita bertobat dan mengalami kelahiran baru, kita berbuat dosa, itu kita mengalami satu tuduhan luar biasa. Kita mengalami ketidakdamaian sejahtera. Kita tidak mau tinggal di situ terus. Ada dorongan untuk kemudian kita mengalami manusia baru. Jadi setelah kita bertobat, maka kita mengalami kelahiran baru. Dan kelahiran baru itu yaitu kita menjadi manusia baru. Kita memiliki sifat-sifat yang baru. Dan dari kelahiran baru itu, maka kemudian kita hidup di dalam
kebenaran. Justification, kita hidup di dalam kebenaran. Disitulah kita merenungkan firman Tuhan. Disitulah kita mengenal kebenaran. Semakin dalam kita diproses di dalam kebenaran, kita mempraktekkan kebenaran, kita hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketujuh adalah yang disebut dalam bahasa Inggris perseverance, ketekunan, di mana kita hidup di dalam menjalankan kebenaran itu kita mengalami ujian-ujian. Itu kita mengalami tantangan-tantangan. Kita kadang-kadang mungkin jatuh bangun. Kita harus tekun. Saudara dan saya mungkin mengalami tekanan-tekanan di dalam iman kita. Mungkin kita sebagai anggota keluarga Kristen sendiri, saudara harus bergumul untuk mempertahankan imanmu. Engkau hidup di dalam perseverance. Engkau hidup di dalam ketekunan itu. Dan firman Tuhan mengatakan ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji itu akan menghasilkan buah yang matang. Nah, ketika kita tekun, saudara-saudara, ketika kita tekun, maka yang kedelapan yang disebut yaitu kita dimuliakan bersama dengan Kristus, yaitu glorification. Kita mengalami kemuliaan. Nah, glorification itu terjadi di mana? Glorification itu terjadi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Ya, kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi ada 8 proses yang terjadi ketika seseorang ada di dalam keselamatan. Jadi bukan keselamatan itu satu kali one time event. Tak, saya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak. Satu kali ada titik pengakuan itu, tetapi titik pengakuan itu akan diikuti oleh proses selanjutnya sampai kita kemudian dimuliakan di dalam kerajaan surga. Nah, itu sebabnya mengapa kita perlu bersaksi memberitakan Injil, supaya calling kepada orang-orang berdosa atau calling kepada orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan itu terdengar melalui kita. Dan kita kenapa perlu berbuat baik? Kenapa kita perlu menyatakan misi mungkin, dan bukan sekedar program gereja. Kenapa saya misalnya di dalam COVID-19 ini awal-awal mendorong untuk kita semua secara mandiri melakukan itu? Karena kita tidak harus menunggu diprogramkan. Sebab apa? Sebab anugerah itu harus bisa dirasakan supaya orang bisa dimampukan untuk mengenal Kristus melalui orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Sehingga pada akhirnya kemudian perlu kita memberitakan tentang pertobatan. Kita orang berdosa, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu proses pertobatan, dan kita tuntun orang itu. Setelah orang itu bertobat, andai kata kita mendoakan orang terima Yesus, lalu jangan ditinggal, jangan dibiarkan begitu. Kita kemudian mengatakan, ya biar Roh Kudus nanti menolong dia. Oh enggak, boleh. Kenapa? Betul Roh Kudus menolong dia, tetapi Roh Kudus juga memakai kita sebagai orang yang sudah percaya. Itu sebabnya perlu pemuritan. Kita perlu mengawal orang-orang yang sudah bertobat atau orang-orang yang sudah percaya Yesus. Kita perlu mengawal. Bagi kita yang sudah berjalan duluan di dalam mengenal Yesus, kita perlu memuridkan bayi-bayi atau adik-adik yang baru lahir ini. Supaya apa? Supaya mereka kemudian terus mengalami proses pertobatan, kelahiran baru, dan hidup di dalam kebenaran. Dan ketika mereka mengalami tantangan, ujian, mereka belajar untuk bertekun, belajar untuk setia, sampai di dalam ketekunan itu kita dibawa semakin serupa dengan Kristus, dan pada akhirnya kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ada tujuan sasaran. Kenapa disebut pemuliaan, glorification? Yang pertama, karena manusia diciptakan untuk memuliakan Allah.
Dan glorification pertama adalah glorification kepada Tuhan, dan kemudian glorification itu kita alami, di mana kita kemudian juga mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan.